secara tunggal paling selesai itu 1 tahun 2 tahun. Kalau pengen bener-bener bagus. Itu kalau tunggal. Kalau tunggal dan itu animasi pendek ya. Animasi pendek bukan animasi serial atau segala macam. Namanya gila itu. Kalau misalnya kita buat animasi serial ya sendiri, wah saya acungkan jempol. Kalau misalnya kalian bisa buat animasi serial, kalian masuk ke TV segala macam dan itu pembuatannya 1 tahun dan kalian buat sampai 20 episode segala macam dengan kualitas yang bagus, saya acungi jempol. Dan teman-teman mungkin yang di Jawa juga bakalan acungin jempol sama kalian gitu. Itu kalau misalnya mau buat animasi seperti itu. Pembuatan Adit Sopo Jarwo ya. Kemarin ada ya. Pembuatan Adit Sopo Jarwo berapa kemarin? 280. Untuk pembuatan produksi Adit Sopo Jarwo itu ada 280 karyawan. Bayangkan teman-teman. Ya kan? 280. Apalagi bayangin Upin Ipin, segala macam Boboiboy Boy, ya kan? Itu sudah wah, ya kan sudah banyak kan ya kan animasi-animasinya. Itu sudah kebayangkan karyawannya sebanyak apa gitu loh. Animatornya sebanyak apa, yang modeling sebanyak apa gitu. Nah itu susahnya membuat animasi. Lanjut. Nah, silakan dilihat dulu. Ini modeling. Sudah di modeling, di unwrap namanya. Jadi sudah jadi, kita buka bungkusnya supaya bisa diwarnain. Op. Dan ini yang namanya rigging. Ini yang terlihat jika sudah digabungkan ya. Kalau misalnya ini satu ini terdiri dari beberapa rigging deh. Dari sini tulangnya sampai ke sini. Gitu. Kenapa tangan kita ini yang ini bisa membentuk seperti ini, curve namanya, melengkung seperti ini, sedangkan yang ini nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia cuma satu tulangnya kan. Jika pengen dibuat kayak meluntur seperti itu artinya tulang. Nah, sebanyak itulah bakalan kita buat tulang itu. Dan itu harus disinkronisasikan seperti ini. Apalagi kita octapodi ini kan melentur sekali, coba pasing. Nah gitu. Nah ini proses dari rigging. Nah sudah terbayang ini. Aku udah kebayangan bisa ratusan riggingnya. Sampai ke sendal-sendal pun di rigging. Lidah, gigi. Nah, ada scratch di situ. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahap animasi. Ini lihat, tugas animatornya itu yang aku bayangkan. Sampai bergerak-gerak kita gitu-gitu tadi. Ya serius. Terus ini. Nah ini dalam masuk ke rendering setup. Jadi yang di render itu bukan cuma satu, ada banyak. Lighting. Ini proses lighting termasuk dalam post produksi. ngomong Pak. Ngomong. Post produksi sudah masuk. Ya ini dari Goblins ya, animasi di Prancis kalau nggak salah. Itu termasuk yang buat Burning Safari dan lain sebagainya. Masuk ke anime tadi seminar Pak Komtek. Nah lanjut. Nah ini kronologis animasi dunia. Pertama kali animasi dibuat, ini nenek moyang animasi seperti ini. Ini dibuat di papan tulis. Animasinya nggak jelas. Kalau bisa dibaca silakan dibaca di sini. Jadi dua wajah tersebut tersenyum dan mengedipkan mata dan pria perokok cerutu mengembuskan asap di wajah si wanita itu. Maksudnya apa? Poin dari animasi ini apa? Itu yang nggak ada ya kan. Tapi inilah yang bakalan memunculkan yang namanya Ice X, Monster University dan lain sebagainya teman-teman. Kayak gitu loh. Sama kayak misalnya kita ini animasi yang sudah bergerak ya, frame by frame. Sebenarnya animasi itu sudah ada ketika kita manusia itu di Goa Batu itu kan. Dia menceritakan kronologis kayak misalnya kayak mamut segala macam yang ada di cerita di Ice Age gitu kan.
Nah seperti itulah, kebayang kalau misalnya nenek moyang animasi itu berada. Lanjut. Uh, Sebenarnya saya ingin banyak tampilkan, ini ada semua animasinya, tapi karena berhubung waktu mungkin lanjut aja. Lanjut, ini animasi berwarna. Nah ini sudah masuk ke animasi panjang pertama. Ini Snow White and the Seven Dwarfs. Mungkin udah berapa film lah ini dibuat, di remake lagi ya kayak, di remake lagi segala macam, tapi masih laku gitu loh film ini. Itu yang membedakan apa? Teknologi. Jadi dulunya itu memang menang di cerita dan juga gambar nih, mungkin ya. Tapi sekarang teknologi sudah mulai. Bahkan yang film yang terbaru ini apa? Yang film terbaru yang ngebuka tuh Cinderella apa? Cinderella ya? Nah Cinderella, wah itu bukan main ya kan, animasi visual efeknya ya kan. Itu di remake lagi sehingga bisa dibuat sampai kayak gitu. Saya sebenarnya mau nonton itu Cinderella. Masih ada nggak sih? Udah lah nggak lagi ya. Nanti nonton di Blu-ray-nya aja. Ya nonton Cinderella itu yang dilihat itu bukan ceritanya. Mungkin kita sudah tahu kan Cinderella bakalan kayak gini ya kan, bakalan kayak gini, nanti kita mau pangeran segala macam. Tapi yang dilihat itu bukan itunya. Yang dilihat itu adalah ketika air itu masuk, awan-awannya, petir-petir kayak gitu. Itu yang dilihat, visual efek itu yang menjual dari film tersebut gitu teman-teman. Itu. Nah, ini animasi panjang pertama Toy Story tahun 94. Ya. Kalau misalnya mau dibayangkan dengan karya-karya Indonesia yang sekarang, ini tahun 2015 ya, tahun 2015 dengan karya Pixar tahun 94 teman-teman. Komputer kalian waktu tahun 94 itu seperti apa? Bahkan saya pun baru lahir itu. Ya kan sudah terbayang masih Pentium berapa sih? Pentium 1 kayak. Ya sebenarnya tuh teknologinya masih belum secanggih sekarang kayak gitu kan. Nah, itulah kehebatan teman-teman yang produksi Pixar ini gitu loh. Dengan apa sih? Dengan teknologi yang rendah tapi mereka bisa buat animasi yang bagus seperti itu. Dan ini pun sudah terlihat, nanti saya akan ceritakan. Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4 itu beda-beda semuanya. Ada teknologi yang berkembang di situ. Termasuk ketika Toy Story muncul, nanti ada yang muncul Monster Inc, ya kan? Nah, itu Pixar karena Pixar sudah menemukan teknologi baru dalam renderingnya. Kalau misalnya Toy Story, ya ketika Pixar Toy Story ini sudah menemukan mesin render software lah yang mereka buat produksi sendiri. Itu yang bisa membuat sebuah material plastik. Itulah kenapa mereka buat Toy Story. Rata-rata plastik semua. Dan kalian perhatikan kalau main di Toy Story 1 tidak ada yang namanya animasi rambut, hair. Ya, tidak ada kan? Sama sekali tidak ada. Dan muncullah Monster Inc. Monster Inc sudah mulai. Ya kan? Sudah bulu-bulu. Itu mereka sudah menemukan teknologi bulu itu loh. Makanya sekarang teknologi bulu. Ya, pembuatan dari rendering bulu. Itu bukan main lamanya, teman-teman. Untuk bulu itu di render bukan main lama-lamanya. Nanti ada Monster University. Lanjut. Nah, ini animasi CGI pertama, enggak apa-apa dilanjut. Nah, ini kronologi animasi Indonesia ya. Pada tahun 1955 ini saya dapat infonya dari ya, karena kita sering-sering sharing nama komunitas segala macam, kita tahu. Pada tahun 1955 Indonesia sudah mampu membuat film animasi seiring dengan munculnya film berjudul Sidul Memilih. Film animasi ini tentang kampanye pemilihan umum dan segala macam, ditonggak dimulainya animasi modern di negeri ini. Nah, lalu pada tahun 1980-an muncul animasi film produk Indonesia yang menjadi favorit anak, yaitu Si Huma. Saya nggak tahu ini, saya belum lahir. Saya belum lahir dan juga untuk file-file ini saya belum punya. Dan saya tanya teman-teman komunitas juga, mereka untuk filenya nggak nyimpen seperti itu. Itu yang disayangkan dari kita gitu. Kenapa animasi-animasi dulu sebenarnya kita sudah ada dari 1955. Kalau misalnya kita bisa berkembang dari 1955, ketika setelah penjajahan dulu misalnya sudah bisa mau animasi segala macam ya kan, yang namanya pribumi ya. Karena memang dulu kan kita masih ya berfokus pada pertanian segala macam ya kan, karena belum melek lah tentang teknologi dan animasi dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya ceritakan di awal tadi, Homeland. Ini animasi Indonesia 3 dimensi pertama. Studionya yang kontrakan tadi, tapi bisa menghasilkan ratusan juta per bulannya, kayak gitu. Iya serius. Itu mereka orderan, ada yang orderan, ada yang segala macam. Mereka fokus sekarang yang orderan. Kalau misalnya mereka ada yang film pasti mereka muncul kayak gitu. Tapi yang mereka kembangkan yang pertama itu orderan,
ya, orderan film animasi dari pemerintahan, dari swasta segala macam. Terus yang kedua sekarang mereka lagi mengembangkan IP yang namanya kemarin siapa ya, si Hima apa kalau nggak salah. Jadi IP itu mereka buat jadi lilin di baju dan segala macam. Sebenarnya saya pengen berbicara banyak tentang IP. IP itu singkatan dari intellectual property. Itulah yang dilakukan teman-teman di Jepang. Doraemon. Doraemon itu bukan hanya kartun, tapi ada komiknya, ada toynya, ya ada mainannya. Lalu juga ya banyak dijadikan souvenir ya gitu loh. Nah itu sebenarnya yang IP itu sebenarnya bisnis itu seperti itu kayak gitu loh. Ya. Adi Sopo Jarwo juga sudah mulai menggerakkan itu, bukan hanya animasi. Nanti ada mainannya segala macam, bahkan ada gamenya ya kan. Doraemon kan seperti itu kan. Dragon Ball segala macam. Mereka kalau misalnya membuat itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada karya, ada IP itu, kalian buat karakter nih ya. Kalian buat karakter segala macam dan kalian kembangkan menjadi animasi, kalian kembangkan menjadi novel, kalian kembangkan menjadi ya pengen diproduksi industri menjadi mainan seperti itu. Itu bisa gitu loh. Itu yang namanya bisnis dari industri kreatif itu seperti itu ya sebenarnya. Dan itu sedang dilakukan oleh studio kami, Visual Studio. Nah ini meraih mimpi. Ini video animasi translatean sebenarnya. Sebenarnya ceritanya itu translatean, tapi kalau misalnya yang produksinya Indonesia masih. Dibintangi sama Gita Gutawa kalau nggak salah. Lanjut. Nah ini Monster University. Animasi 3 dimensi ya. Sekali lagi, apakah kalian melihat nikmat melihatnya ini? Bulu-bulunya ini ada kan? Ya kan? Terlihat sangat jelas sekali kalau ini bukan di model, tapi memang dipakai particle system. Nah, dan ini info yang saya dapatkan. Jadi, nah, bisa dibaca dari sini. Even with all of that computing might, it still takes 29 jam to render a single frame of Monster University. Bisa dibayangkan kan? It still takes 29 jam to render a single frame. Jadi dari berapa jam yang sudah kita tonton itu, berapa Monster University? Sekitar 1,5 jam apa 2 jam lah, ya sekitar itu ya. Dalam satu frame itu bisa merender selama 29 jam. Sedangkan dalam 1 detik minimal animasi itu kalau pengen bagus 24 frame. 1 detik 24 frame. Bayangkan berapa jam dia merender, berapa hari. Ya kan? Itu gilanya Pixar segala macam. Mereka bukan cuman punya orang-orang yang hebat di bidang animasi, tapi mereka punya teknologi. Itu kenapa ya mereka tuh 29 ini mungkin ya sebentar kayak gitu lah. Kayak gitu loh. Kenapa sebentar? Ya karena tempat ngerender aja pakai gedung kok. Servernya bisa sampai 2000-an. Itu kenapa di Pixar itu ya, mereka benar-benar gila-gilaan dalam industri ini. Makanya penghasilan mereka tuh setiap produksi ini, setiap tahun pasti ada tuh produksi ini, menghasilkan. Yang mereka kembangkan itu bukan SDM lagi, tapi teknologi itu, teknologi ngerendernya seperti apa. Nah itu yang dikembangkan dari si Pixar ini. Kalau misalnya mau dibaca-baca dulu silakan. All told, it has taken more than 100 million CPU hours to render the film. Bisa dibaca sendiri. Nah itu, jadi